Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas berpikir komputasional 7, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan case study 1 nomor kasus 4, yaitu pembangunan saluran komunikasi rahasia. Nah, ini untuk anggota kelompoknya. Kemudian deskripsi masalah tertera pada soal, yang dimana bisa kita breakdown masalah ini. Intinya adalah Presiden membutuhkan saluran komunikasi agar mampu menyampaikan informasi sensitif kepada pihak-pihak strategis seperti kementerian dalam situasi darurat. Oleh karena itu, perlu dibangun saluran komunikasi rahasia antara Presiden dengan 34 kementerian yang ada. Tantangannya adalah menjaga saluran komunikasi dari ancaman serangan cyber. Selain itu, dibutuhkan arsitektur komunikasi yang reliable sehingga mampu berfungsi apabila terjadi kesalahan teknis pada salah satu jalur. Lalu saluran komunikasi ini harus dibangun secepat mungkin dengan anggaran terbatas, sehingga pemerintah dapat segera mempersiapkan diri terhadap situasi-situasi darurat. Selanjutnya ada dekomposisi masalah, di mana masalah utamanya adalah untuk membangun sebuah jaringan saluran komunikasi rahasia. Ada 4 langkah yang dapat kita lakukan. Pertama, identifikasi lokasi beberapa kementerian strategis, juga menganalisis jarak serta kondisi geografis kantor kementerian. Yang kedua, menganalisis protokol keamanan data dan jaringan. Ketiga, membagi kementerian jadi beberapa kelompok besar berdasarkan prioritas komunikasi dan urgensinya. Yang keempat, menganalisis infrastruktur saluran komunikasi. Terbaik untuk mengenal pola menganalisis jarak dan kondisi geografis kantor kementerian strategis. Yang pertama ada Kementerian Luar Negeri dengan jarak 1180 dengan kontur datar dan lintas fast. Selanjutnya ada Kementerian Keuangan dengan jarak 1530 dengan kontur datar dan lintas fast. Selanjutnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan jarak 550 meter dengan kontur datar. Dan selanjutnya ada Kementerian Kesehatan dengan jarak 6700 meter dengan kontur datar dan lintas sapi. Dan yang terakhir ada Kementerian Dalam Negeri dengan jarak 400 meter dengan kontur datar dan lintas moderate. Selanjutnya, untuk menganalisis pola serangan cyber yang bisa terjadi di suatu sistem komunikasi, yang pertama ada DDoS yang membanjiri sistem dengan mobilitas data yang sangat tinggi. Contoh kasusnya adalah serangan DDoS 2014. Selanjutnya ada ransomware dengan serangan yang mengeksekusi data. Contoh kasusnya adalah serangan ransomware Brain di tahun 2024. Selanjutnya ada MITM untuk mencegah komunikasi antar dua pihak. Contoh kasusnya adalah serangan bug Heartbleed 2014. Selanjutnya ada Zero Day yang mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak yang belum ditemukan di contoh kasusnya adalah serangan Zero Day pada tahun 2021. Kemudian ada pengenalan pola, di mana kita akan mengidentifikasi pola sistem keamanan jaringan sistem komunikasi. Ada 11 pola yang tertera di sini, mulai dari Wi-Fi Protected Access, yang kedua Endpoint Security, Firewall, Data Loss Prevention, Behavioral Analytics, Antivirus dan Anti-Malware, Access Control, Security Information and Event Management, Network Segmentation, Virtual Private Network, dan Intrusion Detection System, di mana dari ke-11 pola ini memiliki fungsinya masing-masing. Secara garis besar, pola sistem keamanan jaringan sistem komunikasi di cyber attack ini dapat dibagi 4, DDoS, ransomware, MITM, dan Zero Day, di mana DDoS terbagi menjadi 3, Firewall, ADPS, Behavioral Analytics, kemudian di ransomware ada Endpoint Security, Antivirus and Anti-Malware, DLP, dan Network Segmentation, kemudian di MITM ada VPN, WPA, dan Access Control, terakhir di Zero Day ada IDPS, Behavioral Analytics, dan SIEM. Oke, pembangunan saluran komunikasi rahasia. Berdasarkan analisis masalah, digunakan beberapa metode, di mana ini akan berfokus kepada elemen penting saja seperti keamanan data, panjang jaringan, topologi jaringan, waktu pembangunan, dan kondisi geografis jaringan. Yang pertama, pembangunan dimulai dari kantor kementerian jarak terdekat dengan rute terpendek. Kemudian nantinya saluran komunikasi ini akan membentuk topologi hybrid, di mana 6 kementerian utama akan terhubung secara paralel. Yang ketiga, pembangunan harus dilakukan dengan daerah dengan kontur datar dan waktu saat lalu lintas senggang. Terakhir, infrastruktur saluran ini harus dilengkapi berbagai macam variasi mitigasi situasi darurat. Baik, jadi untuk menentukan algoritma pada pembangunan saluran komunikasi, yang pertama adalah menentukan jarak ke 6 kantor kementerian dengan istana presiden, lalu menentukan urutan pembangunan berdasarkan jarak terpendek, lalu kemudian menyimpan ke dalam array urutan underscore kementerian. Lalu yang selanjutnya adalah melihat data geografis wilayah pembangunan dan pastikan saluran komunikasi tidak dibangun di area padat dan kontur terjal. 4. Jika melewati ubah saluran tersebut. Dan kelima, menyimpan data saluran untuk setiap kementerian utama ke dalam array data underscore saluran underscore kementerian underscore utama. Selanjutnya melihat kondisi lalu lintas. Apabila kondisi lalu lintas light moderate, lanjut ke langkah 7, mengantarkan material pembangunan ke titik pembangunan, memulai pembangunan, dan pembangunan selesai. Lalu menginstal sistem keamanan pada saluran, lalu melakukan langkah 6-10 untuk semua array data saluran kementerian utama. Lalu membuat 6 array underscore Kemdagri underscore Kemenkes underscore Kominfo underscore Kemkeu underscore Kemlu dan underscore Kemhan. Lalu mengisi array pada langkah 12 dengan memperhatikan kesamaan cakupan kerja dan fungsi. Selanjutnya menentukan jarak kementerian di langkah 13 dengan kementerian yang membawahinya. Lihat nama arraynya. Selanjutnya melakukan pengurutan ulang di dalam array berdasarkan langkah 14, melihat data geografis wilayah pembangunan, pastikan saluran komunikasi tidak dibangun di area padat dan kontur terjal jika melewati ubah saluran tersebut, lalu melakukan langkah 6-10 untuk semua array di langkah 12. Ini untuk puncak
part pertama dari solusi yang kami buat. Jadi secara garis besar itu flowchart seperti ini, dan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama flowchart part 1 dan flowchart part 2. Jadi untuk flowchart part 1 itu adalah kita melakukan pengulangan di sini. Nah, pengulangan ini bisa kita lihat pada kita mengecek apakah setiap kementerian di dalam array urutan underscore kementerian dengan tanda ini kita inisiasi sebelumnya itu apakah melewati rute yang sudah dihindari atau tidak. Jika iya, maka sesuai rutenya, tapi jika tidak, maka kita disimpan di satu array lainnya yang merupakan array yang menyimpan rute yang telah ditentukan. Makanya namanya data underscore saluran underscore kementerian underscore utama. Nah, di sini juga terjadi increment, lalu terjadi looping. Lalu untuk pengulangan kedua adalah mengecek apakah di saat kita membangun suatu jaringan atau rutenya saluran komunikasi itu apakah pada saat itu kondisi lalu lintasnya lancar atau tidak. Maka dicek ini apakah lalu lintas itu light or moderate. Jika tidak, maka kita delay dulu sampai lalu lintasnya ini sesuai dengan lalu lintas yang ada. Tapi jika iya, maka akan melakukan proses pembangunan di sini, terjadi increment, belum mengecek apakah masih tersisa atau tidak. Jika iya, maka diulangi terus sampai habis. Nah, di sini saya lihat ke bawah dia no, maka masuk ke flowchart bagian kedua, di mana dia ada di bagian bawah sini. Jadi untuk flowchart bagian kedua ini sebenarnya sama seperti sebelumnya, namun kita masukkan di sini pengulangan untuk mengecek kondisi jalan di dalam pengulangan, mengecek apakah rute yang dilewati ini melalui wilayah yang dihindari atau tidak. Jadi secara logika, secara konsep sama aja, cuma untuk mempersingkat flowchart ini aja. Tapi bisa kita lihat di sini ada perbedaan, yaitu di sini terdapat underscore nama kementerian utama sama dengan kementerian di bawah, yang dimana itu adalah setiap kementerian yang dibawahi oleh kementerian utama. Di sini ada nama-nama array dan nama-nama kementerian yang di bawah ini, underscore kelurahan dan lain-lain, yang semua array-nya akan memiliki logika atau algoritma yang sama. Jadi ini algoritma yang mewakili semua array ini, dimana nanti output akhirnya adalah saluran sistem komunikasi. Baik. Nah, untuk pseudocode-nya ini, jadi kita mulai dari input data, lalu menghitung jarak, lalu kita melakukan inisialisasi di sini untuk increment-nya apa aja. Lalu sini ada while loop, selama i-nya itu kurang dari array ini, maka kita akan menentukan rutenya nih, rute melewati wilayah dihindari. Jika sudah kita menentukan rutenya, kita menyimpan rutenya ini ke suatu array yang menyimpan data rutenya, yaitu data underscore saluran underscore kementerian underscore utama i. Ini itu adalah posisinya, dan dimana dia akan melakukan increment dan maka akan melanjutkan ke posisi kedua. Lalu ada while loop juga untuk parameter increment lainnya. Di sini untuk data dari rutenya, yang dimana disimpan di dalam notasi di dalam array ini, di mana kita mau melakukan pembangunan di sini dan menentukan ya apakah di saat kita ingin melakukan pembangunan lalu lintasnya ini lancar atau moderate, like or moderate. Jadi harus memenuhi logika ini. Gaya maka akan melakukan proses pembangunan di sini, terus jadi increment dan berlanjut sampai data di dalam array-nya ini habis. Nah, selanjutnya itu logikanya sama, tapi dilakukan untuk kementerian yang berada di bawah naungan kementerian utama, yang dimana kita simpan di array lainnya di sini. Ini ada underscore Kemhan, dimana dalamnya ini sudah diinisiasi, ada Polhukam, Kemenhukam, BNPT dan lain-lain. Dimana logikanya sama untuk semua, sama dengan kementerian utama itu. Nah, kita mau melakukan pembangunan yang dimana pertama itu kita menentukan dulu rutenya apa, lalu kita simpan, kemudian kita menentukan juga kondisi lalu lintasnya bagaimana sampai data di masing-masing array itu habis. Selanjutnya, Big O notation pada pembangunan saluran komunikasi rahasia. Yang pertama, while loop kementerian merupakan proses pengulangan yang melibatkan pengecekan dan pengoptimasian rute. Apabila terdapat n kementerian, maka terdapat n kali pengulangan. Oleh karena itu, pengulangan ini dapat dimodelkan time complexity-nya dengan ON. Yang kedua, terdapat proses sorting berdasarkan jarak antar kantor kementerian atau istana presiden. Proses ini umumnya melibatkan algoritma divide and conquer dengan time complexity O log M. Dikarenakan terdapat m kementerian yang disorting, maka kombinasi proses sorting yang menghasilkan time complexity O M log N. Yang ketiga, dalam pengulangan setiap kementerian terdapat if loop atau pengulangan kondisional untuk setiap kementerian. Proses ini meliputi mengantarkan material, memulai pembangunan, menyesuaikan pembangunan, dan menginstal sistem keamanan saluran komunikasi. Apabila terdapat M root saluran komunikasi, maka dilakukan M kali pengulangan. Oleh karena itu, time complexity-nya OM. Yang terakhir, keempat, terdapat sejumlah array antar kementerian, di mana array akan memiliki time complexity masing-masing sebesar OM log M. Maka dari itu, sejumlah K array akan memiliki time complexity OK dikali M log M. Dikarenakan Big O notation mengambil worst case di suatu algoritma, maka time complexity atau Big O notation untuk algoritma ini adalah O K dikali M log M. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.